Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa'adatul ahibba wa ma'asyiral fudala, saudara hadirin wal hadirat yang kami muliakan, puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, ilahuna wa ilahukum ilahun wahid. Allah yang telah memberikan segala nikmat dan kebaikan untuk kita, termasuk hari ini Selasa pertama di bulan yang kedua sebelum akhir tahun Masehi. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa mengaji, dan segala hal yang semuanya alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Dengan nikmat Allah bisa terselenggara, bisa ditunaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita semakin bisa bersyukur dan memahami setiap apa yang dititipkan oleh Allah adalah amanah, yang kita bisa terbimbing untuk menggerakkannya lillahi ta'ala dalam kebaikan. Mudah-mudahan nahnu min ahli jannah, kita termasuk di antara ahli surga. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wa afdalu taslim, suri tauladan umat sekaligus yang sangat diharap pertolongan syafaatnya di hari kiamat. Membicarakan Nabi, maka ini tidak akan pernah cukup sampai kapanpun. Beliau memiliki sisi manusiawi, juga memiliki sisi Nabi. Dua hal yang terus beriringan, yang tidak bisa dipisahkan. Maka sisi manusiawi beliau adalah komplit dengan budi pekerti yang luhur. Sisi kenabian beliau adalah yang terakhir sebagai penutup para utusan Allah, sehingga yang wajib untuk kita ikuti dengan bersyahadat Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita terus kuat dan istiqomah, ajak sampai akhir hayat, nanti menjadi ahli Nabi, ahli syafaat. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pagi hari ini melanjutkan rutinan kita tausiah di kantor yang tercinta ini, ya. Fastnet Surabaya. Fastnet itu nopo kepanjangannya? Nopo? FAZ ya. Lu nyiran dulu waktu masuk tidak dites. Apa kepanjangan Fastnet? Ya. Kalau jadi ustadz kan bahasa Arab yang ngerti, Al-Quran yang ngerti, begitu ya. Ini keluarga Fastnet tapi ya apa jenengan ya, ragu. Saru ya, saru disebut. No, ini kan alasan orang-orang yang alim ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutinan kita ngaji di Fastnet, tempat tercinta kita ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, mudah-mudahan hasilnya berkah, dan mudah-mudahan kita bahagia, karena bahagia itu juga penting. Sehingga kita akan rutinan ngaji fikih ringan-ringan, yang dasar, yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dengan fikih ini agar hidup kita semakin bahagia, tidak sulit. Kenapa demikian ya Pak? Jadi dalam bahasa Sanskerta itu disebutkan, manusia ini kan mengalami kebingungan. Bahkan Aristoteles yang ahli filsafat itu menyebut al-insan hayawanun natik, menungso ya kewan sing iso ngomong. Ya.
Kalau kita dipermisalkan dengan mereka, jelas kita tidak mau. Tapi dalam kenyataannya manusia itu bingung. Makanya dengan kebingungan itulah Allah karena cinta dan rahmatnya memberikan rambu-rambu aturan berupa pakem atau pegangan yang disebut dengan keyakinan. Kalau dalam bahasa agama disebut din. Maka itu agar tidak bingung, agama tadi itu ditambah A, maka manusia ini memilih agama yaitu dinul Islam, dinul tauhid, dinul fitrah, agar tidak bingung. Sedangkan fikih itu bahasan daripada agama itu sendiri, sehingga dengan kita ngaji fikih ini agar semakin bahagia ya. Tapi kok ngaji fikih tambah sumpek misalkan, tambah bingung, nah ini harus ditingkatkan lagi. Dalam fikih-fikih Islam itu yang paling pokok dan yang paling penting mesti dipelajari yang namanya rukun Islam. Dan maklum bagi kita rukun Islam itu ada, halo, masuk saharu jawab ya. Ada berapa rukun Islam? 5 ya. Kita sudah hafal di luar kepala rukun Islam itu ada 5, mulai dengan syahadat sampai dengan yang terakhir. Lalu rukun Islam yang 5 itu bahasan pertama syahadat ini biasanya masuk dalam kategori teologi atau akidah, sehingga dalam ketauhidan itu dipelajari syahadat. Mulai dari syahadat itu maknanya, syaratnya, rukunnya, pembatalnya, dan banyak sekali. Nah ketika syahadat itu dipelajari dalam tauhid atau dalam akidah Islamiyah, maka biasanya fikih yang membahas atau memfokuskan bahasan pada ibadah itu masuk pada yang kedua, mulai dari sholat sampai dengan yang terakhir. Nah sholat ini ibadah yang sangat sakral sekali, sehingga kalau dibandingkan ibadah yang lain, Allah menurunkan hukumnya. Kalau sholat Allah mengangkat nabinya untuk diberikan kewajiban itu. Maka sholat ini betapa luar biasanya. Nabi pernah bersabda, Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam hadis kutipan Imam Sunan, miftahus sholati tuhuru wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslim. Artinya sholat itu kunci atau dasar sahnya adalah suci, dan yang membatasi awalnya atau pengharamannya adalah takbiratul ihram, dan yang membatasi akhirnya atau penghalalannya adalah salam. Sehingga suci kemudian sholat. Lah fikih bersuci ini selalu diletakkan yang paling dasar. Bersuci yang dimaksud bersuci secara umum, karena bersuci itu ada 2. Suci secara kasat mata, ini suci yang mengiringi ibadah sholat atau ibadah yang suci itu memang wajib. Ada suci yang tidak kasat mata, suci kita dalam keyakinan kepada selain Allah, dan suci kita dari berbagai macam penyakit hati maupun tindak tanduk yang buruk tidak islami. Lah suci ini enak Pak Ibu. Kenapa dikatakan enak? Orang yang bersuci itu tidak ada ruginya. Orang yang bersuci itu adalah ahli kebaikan. Makanya di antara lafaz doa setelah kita berwudu itu kan, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Arti mutatahhir itu alladzi yaf'alu taharah. Ya Allah, jadikan pula saya termasuk orang-orang yang bersuci. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang bersuci. Ini sudah kita lakukan semenjak kita dulu diajari oleh guru-guru kita di usia dini maupun sampai dengan detik-detik ini. Maka membicarakan bersuci dalam fikih itu banyak media yang digunakan untuk bersuci. Di antaranya yang pertama adalah air, dan ini hukum asalnya. Lah air itu banyak asalnya, dari langit, dari bumi maupun dari mana-mana. Tapi kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada air yang disebut dengan tohur. Apa? Tohur, yaitu alladzi yutahhir ghairahu. Air ini bisa digunakan untuk bersuci karena statusnya zatnya itu suci, untuk yang lain bisa mensucikan. Ya, jelas ya? Ada hujan dari langit, nah ini air tohur. Ada sumber muncul dari bumi, ini air tohur.
Ada sungai yang bersih, tidak terkontaminasi dengan najis. Ada pula laut. Ini juga air tahur. Ya. Dan ini tidak jauh dari kita. Kalau dibandingkan dengan tanah Arab sana, laut niku nggih panas, kali niku nggih angel. Tapi kalau di Indonesia mencolot bisa kecemplung kali, betul tidak? Ya, kapan hari itu ada truknya Yakul, mungkin haluannya terlalu anu, sehingga weng itu nyemplung kali. Jadi gegere wong kampung, mulai asar sampai malam ya. Lah apa mau cak sama cak, kula khilaf ya, mesti jenenge wong salah cemplung khilaf ya. Kula bener ya ora nyemplung namanya. Semuanya sudah qadarullah ya. Jadi yang pertama itu ada namanya air tohur. Yang kedua, ada yang disebut air tohir. Napa niku air tohir? Air yang memang suci secara zatnya tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Tidak bisa. Nah, air tohir itu biasanya berubah antara bau, warna atau zatnya, namun bukan kecampuran barang najis. Contoh, ini apa nih? Aulah 220 ml. Niki tohur apa tohir? Halo? Yang serempak tau nyenang gini ya, khilaf tok senengannya ya. Tohur apa tohir? Tohur. Ya, karena ini memang air yang berasal dari sumber. Tidak ada campuran apapun, pure water. Loh, pure ini. Pure itu apa artinya? Ya pure ya. Murni. Kalau ini ya ini, tapi nggak bisa saya tunjukkan ya. Soalnya ini air teh. Nah, air teh ini dari air yang pure tadi dipanaskan, kemudian dijatuhkan kepada teh, jatuh ke bawahnya yang bernama gula. Tehnya merubah warnanya, gula juga merubah rasanya. Tohur apa tohir ini? Nah, kalau ini sama kemudian. Nah, ini namanya air tohir. Kalau yang tohur tadi bisa untuk bersuci, entah itu mandi junub atau wudu atau memandikan jenazah atau juga untuk mencuci, mengepel dan yang lain-lain. Tapi kalau niki boten saged, bukan fungsinya itu. Kalau yang tohir niku kalau yang tohir ini untuk konsumsi atau untuk ngeteh, tidak bisa untuk mensucikan yang lain. Ngepel damel banyu teh malah meresep ya, tidak karu-karuan. Umbah-umbah ke banyu teh, ya rugi. Ya. Baru yang ketiga, air najis atau yang terkontaminasi dengan najis sehingga berubah, yaitu air tohur atau air tohir ketika terkena salah satu najis atau apapun dari najis kok berubah. Yang berubah entah bau, entah warna, atau entah rasanya, maka ini tidak suci mensucikan, tidak pula suci, sehingga untuk bersuci tidak bisa, untuk konsumsi juga tidak boleh. Tapi untuk ngocor-ngocor boleh, kalau memang ada yang lain ya, untuk ngocor-ngocor boleh. Maka itu adalah 3 air yang ada dalam fikih Islam. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita mengetahui air dan jenis-jenisnya, maka perlu pula kita ketahui yang namanya najis. Najis itu apa dan bagaimana cara untuk mensucikannya. Karena ketika kita sholat tadi tidak tuhur, artinya tidak suci, maka sholat kita ya sama dengan tidak sah. Sholat kita sama dengan tidak sah, baik tempat kita yang tidak suci, badan kita yang tidak suci, atau secara makna kita tidak suci, artinya dalam keadaan junub atau berhadas. Ini juga ya. Maka najis yang pertama dalam kitab fikih disebutkan adalah pipis, air kencing atau air seni, atau sebagian anak kecil itu menyebut piis. Piis ya. Mau nyebut pipis ada jedanya, piis gitu. Jadi ini merupakan najis.
ketika Rasulullah dulu disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, hadis riwayat Imam Muslim, beliau di Masjid Nabawi itu kan masjidnya sangat sederhana zaman itu, beda dengan zaman sekarang. Dengan replika itu ukuran kurang lebih 40 kali 40 meter, sehingga luasnya 1600-an meter. Ketika Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan yang namanya hikmah. Ya. Maka ada kisah kata Abu Hurairah, Arab Badui pedalaman yang kurang pendidikan dan kurang unggah-unggahnya itu tiba-tiba masuk masjid terus mojok pipis. Kalau sekarang mesti ini viral. Tapi Nabi melarang sahabat yang mau ngamuk. Arab diamleki dihajar lendu. Ya. Nanti kalau ngamuk terus belum selesai, ya, atau suali ceblok, malah tidak karuan. Ya. Akhirnya setelah orang itu selesai pipis, kemudian oleh Nabi diperintah sahabat untuk mengguyur bekasnya sehingga merasuk ke tanah, saat itu dihukumi suci. Nah, ini berarti pipis itu hukumnya najis, air itu suci dan mensucikan. Adapun untuk bayi, maka khusus bagi bayi laki-laki yang belum ada konsumsi selain daripada ASI, ini berarti usia 6 bulan ke bawah ya. Ini najisnya ringan sehingga tidak mengapa, diusap saja, tidak perlu dicuci atau diumbah. Tapi kalau dicuci lebih afdol. Wallahu a'lam ada apa, tapi sebagian ulama dulu memberikan maksud karena di zaman jahiliyah bayi laki-laki itu menjadi kelangenan sehingga digendongi kemana-mana, tidak ada popok sebagaimana sekarang. Kok nguyuan? Nah, ini dimudahkan untuk bersucinya. Ceritanya itu seperti itu. Yang kedua, yang dihukumi sebagai najis dalam fikih adalah ghaitul insan atau ghaitul adami. Artinya buang air besar atau tinjanya manusia. Entah atos, entah kasar, entah cair, pokoknya itu. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak, sehingga mari untuk kita jaga perut kita. Kapan hari kalau ditelepon, "Dewi ini bersubuh takbir masjid dan warung." Mari telepon pulau nangis. Istrinya itu meninggal 18 hari itu asam lambung, terus menjalar kemana-mana, dirawat di rumah sakit nama sepanjang nih. Ya, Siti Khadijah. Terus dirujuk ke dokter Sutomo, tidak ada alatnya, dibawa ke RSUD Sidoarjo. Terus kritis, terus tidak ada. Ini sabar zaman Pak. Nangis telepon pulau. Aku mau usaha. Anaknya masih SD ya, kecil, bayangkan. Misalkan kita kembali, jadi yang namanya tinja atau kotoran manusia itu hukumnya najis. Di antara dalilnya yang menyebutkan dahulu kala Nabi itu memerintahkan sahabat sebelum masuk masjid mengecek sendal. Kalau nginjak yang seperti itu sekarang keset dibersihkan, boleh digunakan untuk sholat. Karena memang masjidnya dulu tidak ada alas, tidak ada pula ubin, ya seperti itu lawaran. Yang ketiga, najis berikutnya adalah madhi. Ya, ini yang sudah berkeluarga tahu madhi itu, tapi yang belum sudah balik yang ngerti. Apa itu madhi? Cairan yang kelet dan licin, ya, yang keluar ketika ada syahwat biasanya. Laki dan perempuan sama. Lah madhi itu najisnya bukan najis yang berat, najis yang biasa, sehingga diusapi itu juga sudah bersih. Namun orangnya harus berwudu. Sehingga dulu Ali bin Abi Thalib menyuruh sahabat untuk bertanya kepada Nabi bahwasanya Ali itu adalah rajulun madza. Ali itu adalah laki-laki yang sering keluar madhi, walaupun tidak dalam keadaan bernafsu itu keluar madhi. Kenapa? Karena memang orang itu macam-macam, sehingga mau bertanya sungkan pada Nabi. Wong Fatimah itu putrinya Nabi, anaknya begitu. Sehingga menyuruh sahabat yang lain, Nabi memerintahkan untuk kemaluannya dicuci kemudian bersuci atau berwudu. Orang kalau tidak punya madhi malah repot ya.
Ini diantara bawaan atau sunnah atau fitrahnya manusia. Berikutnya yang ketiga, 3 nomor 4. Halo, 3 nomor 4. Ya. Yang keempat, wadi. Apa itu wadi? Cairan yang berwarna coklat yang keluar biasanya setelah kencing atau pipis. Nah, itu hukumnya juga najis. Ini jarang-jarang. Adapun mani itu jumhur ulama fikih menghukumi tidak najis, walaupun itu disebutkan dalam Al-Quran min ma'in mahin, air yang hina. Ya, jadi air mani atau dalam bahasa medisnya adalah sperma, itu hukumnya tidak najis. Itu adalah asal muasal kita. Yang orang-orang desa itu biasanya digunakan untuk misuh, ditambahi jaran menisan, repot. Ngelek wong sing ngene iki nggak angel kan. Oh, karan misuh-misuh nyebut itu ya. Kene ora nek jaran ya. Diingatkan, susah. Selanjutnya yang kelima, yang dihukumi najis oleh ulama fikih adalah haid. Ya, darah haid ini khusus bagi wanita. Ya. Kemudian yang keenam, darah nifas ini juga khusus bagi wanita setelah melahirkan. Selanjutnya yang ketujuh, yang dihukumi sebagai najis dalam fikih adalah air liur anjing. Dan ini kalau mengenai barang yang di situ melumah terus ada airnya, maka dicuci 7 kali, yang pertama dengan debu dalam hadis itu. Tapi kalau mengenai barang-barang padat seperti itu boleh, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Ya, sehingga jumhur ulama itu berpendapat yang dicuci 7 kali, pertamanya dengan debu itu, kalau ada mangkok atau ember atau piring atau apa kok didilat, itu dibuang kemudian dicuci 7 kali, pertama dengan debu. Tapi kalau terkena badan orang atau pakaian orang atau benda-benda padat itu tidak, 1 kali saja sudah cukup. Tapi kalau 7 juga silahkan. Cuma lek lambi putih, sorban putih, rukuh nanti ya repot. Ya. Sehingga seperti itu. Selanjutnya, yang ke-8, yang dihukumi sebagai najis adalah kotoran binatang yang tidak halal dimakan. Sehingga kucing teleknya najis, anjing teleknya najis, babi teleknya najis. Adapun binatang yang memang halal untuk dimakan, bagaimana status kotorannya? Maka di sini ulama membagi-bagi, termasuk Imam Syafi'i. Lek garing tidak najis. Lek teles niku najis. Sehingga kok ada pitik nelek lencung, berarti kan teles. Kepidek niku najis, harus bersihkan. Tahu telek lencung ya? Kalau pelihara ayam itu jangan dikasih makan jagung atau karat, nanti identik telek lencung. Tapi telek lencung belum seberapa yang warna hitam tuh. Kalau dibandingkan telek pitik anggrek yang ngempet selama seminggu tidak keluar sarang. Subhanallah, ini manusia aja kalah. Itu juga najis karena teles. Tapi kalau garing tidak. Sehingga pendil wedhus garing ya tidak, kata banyak ulama. Teletong garing ya tidak. Ya cuma kalau mau dibersihkan itu tuntutan. Masuk garing terus nyandung di sandal, apalagi melebu kasut, melebu masjid, takmirnya bengok-bengok nanti ya. Ono iso sik Mas gitu ya. Jadi kita ini harus luwes. Ulama memberikan hukum itu dalam rangka kemudahan ya. Kita mau ambil itu baik ya. Sekiranya tidak ya lebih baik dicuci gitu. Tapi hukum itu begitu karena memang dulu susah air di Arab. Selanjutnya, yang dihukumi najis oleh alim ulama oleh fikih yang ke-8 atau yang terakhir adalah bangkai. Najis dalam hal ini adalah najis secara konsumsi, bukan najis secara apa itu luar itu, sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi karena dihukumi sebagai najis. Lah ketika pengen digunakan untuk sesuatu itu tidak semuanya dari bangkai itu boleh, namun juga tidak semuanya dari bangkai itu haram. Misalkan ada sapi besar muati, ya Allah, dulu ada kontes di Puspa Agro, gede mati sapinya. Nah seperti ini ngarit saja 4 tahun, belum ngerawatnya. Ada sapi kontes itu dipijeti barang, diombeni susu barang, divitamin barang, kadang dikeloni barang oleh yang punya. Betul ini.
karena ada unsur chemistry hatinya itu ya. Ini mati di sana. Ini kalau disamak itu suci kulitnya, boleh digunakan untuk apapun. Disamak itu artinya diambil kemudian direndam air kurang lebih 2 hari, dikasih daun atau kapur. Tulangnya juga suci, giginya juga suci, sungu, apa sungu? Tanduknya juga suci, buntutnya Ustadz Gerbandol kontak suci. Ya, silakan dijemur. Adapun yang dihukumi suci sehingga dikonsumsi pun boleh itu adalah yang pertama yang tidak berdarah dari kalangan serangga yang tidak mudorot, belalang. Belalang dan sejenisnya itu suci. Sehingga lek walang ya nggak usah dibeleh, walang mati terus kemudian dibakar ya boleh, pokok boten walang bosok. Ya, demikian pula dengan binatang laut. Jumhur ulama menyebutkan umum, tapi sebagian ulama membatasi kalau memang binatang laut tersebut buas atau bertaring ya tidak. Nah, binatang laut ini kita ambil contoh ikan, karena umumnya di tempat kita ikan. Maka ikan kalau mati ya boleh dikonsumsi. Bahkan belah iwak niki angel. Ya, belah iwak niki angel. Gulai gulune tidak ketemu ya. Pripun Ustaz carane belah lele? Bludrek saya mikir ya. Lele iki ora dibelah ditutup cak gitu. Jadi ikan tadi itu kalau mati ya diambil kemudian dikonsumsi boleh karena hukumnya suci tidak najis selama tidak mudorot. Wis munduk misalkan atau wis bodok wis setengah garing ya, sehingga kalau mati kan ngapung, separuh yang atas garing bahkan ada uget-uget, sebelah yang bawah itu masih basahi, jangan konsumsi mudorot, lara weteng nantinya, walaupun itu hukumnya juga tidak najis begitu. Jadi ini kaitan dengan najis. Selanjutnya, ma'asyiral kiram, hadirin wal hadirat yang berbahagia, najis dan membersihkannya sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan mengetahui dari sisi fikih, yaitu yang namanya bersucinya manusia. Nah, manusia itu bersucinya macam-macam. Itu diawali dari yang paling dasar, kita ini punya hajat. Kalau hajat itu dihilangkan, ini butuh yang namanya bersuci. Orangnya kalau terkena itu ya najis, entah pakaian atau badannya atau tempatnya, dan secara mana itu juga berhadas, sehingga manusia itu ngetoknya barang sing najis wonge berhadas. Jelas nggih? Ya. Maka sejenak kita pelajari yang disebut dengan adabul khala atau adab buang hajat, yang alhamdulillah kita tempatnya sangat safety. Di sini ada berapa toilet? 2, di bawah dan di atas. Saya pernah nyoba dulu yang di bawah atau di atas itu ya. Kalau dibandingkan tempat yang lain, saya itu pernah ke satu daerah dakwah nih Pak, ya, 2016. Temeriku niku lek ngengek, lek siram niku ngenteni barisa, soalnya ten kali. Di kali. Dan kalinya itu tidak ada penutupnya. Beda dengan sebagian yang turis kaget di Indonesia. Ada kolam ikan atau belumbang atau siwaan ya. Ada gedeke atau ada, oh ternyata itu tempat buang hajat kalau di Indonesia ya. Jadi turis pun gumun. Ya, seumur-umur yang seperti ini ada, kemudian sudah dihilangkan, saya lihat itu diganting gitu. Jadi di pinggir kali itu dikasih macam itu. Jadi kita ini bersyukur, beruntung dengan kemudahan dari Allah dan nikmat darinya, mendapati tempat buang hajat itu sangat safety sekali. Banyak tempat-tempat itu orang tidak punya kamar mandi, tidak punya toilet, tidak punya WC, tidak punya kakus. Ada yang di kali, ada yang di gunung, bayangkan. Ya. Ada yang di Jumbleng, tahu Jumbleng? Jumbleng itu ada yang sesek itu. Kalau diinjak mentul-mentul. Ya. Kalau bengi bisa keblowok. Ada lagi yang bantaane watu itu bisa ambrol juga. Sehingga kalau habis buang hajat dikasih kapur. Karena kalau nggak ada air nggak cawi. Ya. Mereka itu tidak cebok juga ada peper dengan menggunakan daun godong jati, gateli setengah mati ya. Betul ini ya. Saya pengalaman begitu ya. Karena segala tempat ini sudah saya pijak. Jadi buang hajat ini termasuk ada fikihnya dalam Islam agar etika kita semakin bernilai pahala. Yang pertama, kita harus memaknai bahwasanya yang namanya kudu atau kebelet itu adalah nikmat. Kenapa dikatakan nikmat? Moro brojol ini malah soro.
Ora nek kudu, ora nek kebelet para brojol. Mesti seluruh orang akan popoan. Sehingga nikmat itu kita syukuri. Lha kudu ngamuk, ayo ndang budal lho sik to kudu ya. Alhamdulillah gak nek duwe sepeda motor para metu ya repot. Ya kudu itu adalah nikmat. Ini nikmat dari Allah. Kita diberikan kode. Sehingga dengan kudu itu tadi kita akan mencari tempat yang safety. Ya, tempat yang safety. Kalau indoor disebut hamam, toilet. Kalau outdoor itu disebut khola, sepi. Zaman dulu sering. Ketika di gurun jauh nggak kelihatan orang ya buang hajat, kemudian diuruki gitu ya. Karena memang zaman dulu seperti itu. Kalau nggak ada air ya peper dengan menggunakan batu. Ya. Selanjutnya yang kedua, sebelum masuk tempat buang hajat maka membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini jelas ada dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain. Artinya berlindung kepada Allah dari setan laki-laki maupun perempuan. Berarti temriku kata setane. Berarti setan itu ada, dan setan itu bisa mengincar kita kapanpun, termasuk ketika orang melepaskan busana itu diincar setan. Makanya ndonga. Ya, makanya kita ini berdoa. Nah, setan itu kita tidak boleh takut, kita serahkan kepada Allah dengan banyak berdoa dan bertawakal. Sehingga kalau buang hajat ya fokus, nggak usah sambil ngerokok ya. Jadi nggak usah sambil ngerokok, nggak usah sambil HP-an, nggak usah sambil makan permen karet ya. Nggak usah sambil nopo malih ya, pokoknya macam-macam ya, nggak perlu. Karena di situ tempatnya setan ya. Saya itu ada jamaah umroh saya. Ojo ngerokok mulai nang apa-apa aku diseneni lho. Gampang Pak Ustaz, pinter bane wong iki. Sehingga petugas niku disangoni real. Ngerokok ten jeding. Sama anake sehingga dapat kortingan 30%. Allahu Akbar. Ada saja. Lho kok wis mambu wis ngerokok? Nggih. Lho kuwi kamar mandi niate ge nguyuh gitu kan. Nguyuh nang mboten. Nguyuh ora mau. Mboten kok sana mau ngerokok. Kleru sampean itu dosa ini nyalaini yang. Selanjutnya, setelah berdoa masuk kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri ya. Kaki kanan pun ya sah ya. Tapi ketika ada sunnah Nabi seperti ini kita amalkan, mesti ada hikmah dan kebaikan. Sehingga kaki kiri ini kita anggap pada diri kita ini kudu atau harus ya, agar kita tidak bermudah-mudahan. Yang ketiga, nanti setelah keluar kamar mandi baca doa. Boleh alhamdulillahilladzi ya, boleh pula ghufranaka. Ketika alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani, ini juga pujian dan kesyukuran kepada Allah. Ketika ghufranaka ini juga mohon tobat, mohon ampun kepada Allah. Ini nggih ada hadis. Jadi jangan lupa berdoa. Selanjutnya, yang kelima, di antara adab ketika buang hajat adalah tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Ini ulama fikih bagi dua sebagaimana ada dalam kitab Imam Asy-Syaukani yaitu Nailul Autor. Disebutkan ya, demikian pula ada dalam Subulus Salam, orang buang hajat ngadep kiblat atau membelakanginya ini tidak boleh ketika outdoor. Namun dengan darurat tidak masalah ketika indoor. Sehingga banyak para pengembang itu bertanya saya, wis ini ngadep muri kok ngadep yang Arab saya itu kan. Ngadep munggah kangelan. Mboten maksudnya ngadep ngetan apa ngulon gitu. Ya ngadep ngalor apa ngidul saya itu kan. Guyone seperti itu. Jadi kalau memang klosetnya seperti itu, ya jenengan agak nyerong. Ya, jenengan agak nyerong. Karena memang ada tempat-tempat yang susah. Ya kalau di desa bebas untuk membangun dimanapun. Kalau di kota angel, ya, di kotanya angel. Bahkan ngubur awak wis mati angel tidak bayar. Nggak bayar pajak digusur. Ya, ditempati oleh yang lain. Ya. Sehingga ini menandakan bahwasanya orang mati ya sudah, nggak usah kemudian banyak diagendakan. Didadek nih pocongan, sundel bolong, normalnya.
Suster ngesot kok wong cacat-cacat iki wong mati ilustrasine iki. Repot. Walat lek bae dhewe dikono nanti. Lho sing mati dina setu lho kok dadi sundel bolong. Tibake niku mbae ne. Mbae didadekne sundel bolong ya. Ini lama ini. Tidak usah kita yakin-yakin yang seperti itu. Tidak ada insya Allah. Ya. Kita harus ngaji tentang keyakinan atau ketauhidan ini. Allah Maha Gaib, Maha mengetahui dan mengendalikan semuanya. Ketika orang mati urusannya ya dengan alamnya. Tidak ada yang seperti itu. Sehingga walaupun nggak dibuka tali pocongannya ini ya tetap saja. Tapi kalau memang permintaan keluarga ya buka saja. Dibangun kadung diuruki kan udah maneh kan repotnya. Jadi ya buka-buka ya enggak. Maka tidak perlu kita ini takut-takut dengan sendirinya dengan yang seperti itu. Kita ngaji. Dan alhamdulillah saya semenjak SMA dulu itu tidak takut. Kuburan, beli angker, gerumbul angker, terus omah angker, macam-macam ya tidak takut. Malah saya datangi, alhamdulillah saya tidak pernah ditemui apapun. Tapi lihat merinding memang pernah saya. Merinding itu tahu saya. Tapi delok di sana katanya ada cumplung mumbul, di sana katanya ada jaran apa, klotok-klotok, di sana katanya ada lele sak kentol, di sana katanya tidak ada. Saya itu ya tinggal di satu tempat dulu yang kepadatannya itu di tempat kami itu 100 meter baru ada rumah. Jalannya makadam belum aspal. Banyak tebuan, banyak kebun di Malang Selatan. Saya ke masjid itu jaraknya 1 kilo. Itu jalan kaki, tidak bawa senter, belum ada HP. Dan saya tidur di masjid mesti jam 12, jam 1 saya pulang. Entah pakai sarung, entah pakai celana, saya puluhan pulang. Saya nggak pernah ketemu orang, nggak bawa penerangan, dan nggak ditemui oleh apa-apa atau siapa-siapa. Sehingga mari untuk kita latih keyakinan. Kadang ngomai dewi wedi karepe dewi. Ini pindah rumahnya apa wedi ya. Repot. Pindah rumah karena wedi. Jam pinten? Kok sudah jam 9 ya? Gara-gara ngomongin wedi nanti. Jadi ketika buang hajat jangan menghadap atau membelakangi kiblat kalau di tempat terbuka, tapi di tempat tertutup kalau darurat boleh, tapi sebisa mungkin nyerong. Selanjutnya, ada buang hajat, tidak boleh buang hajat di tempat umum atau di tempat berkumpulnya orang. Ini yang harus diperbaiki bersama. Ngerepotnya pemerintah. Jembatan layang duyui, ya, wet duyui. Kemudian bani mobil dikencingi dan macam-macam ya. Ini salahnya manusia, tidak mungkin tikus atau kucing di situ ya. Alhamdulillah manusia. Ini orang ini ya. Kemudian ada buang hajat selanjutnya adalah tidak boleh buang hajat di tempat yang airnya menggenang, apalagi nanti malah digunakan untuk mandi ya, tidak boleh. Ya disiram, kalau tidak di tempat mengalir ini baru boleh. Selanjutnya buang hajat untuk hajat besar atau BAB atau pup itu duduk atau jongkok. Untuk buang air kecil juga demikian, tapi sesekali waktu buang air kecil boleh berdiri. Nah duduknya itu begini. Kalau makan, kaki kanan itu di depan sehingga jengku weteng agar tidak kemelekaran nanti, sehingga rotok setengah warak berhenti. Tapi kalau buang hajat, kaki kirinya itu agak jongkok, sehingga kalau jongkok begini, kaki kirinya itu agak ke depan begini. Nah, itu. Nah, ini kloset. Kalau WC duduk tidak bisa ya. Tapi duduk apapun ya silahkan ya. Kok boten turu tadi. Selanjutnya, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ya, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Termasuk juga cebok tidak boleh dengan tangan kanan. Ini hukum cara normal. Dan kemudian selanjutnya, cebok dengan menggunakan air. Kalau bahasa kita cawi. Kecuali kalau darurat tidak ada, maka boleh dengan menggunakan batu, hanya saja minimal dengan 3 batu yang disebut dengan peper. Sehingga kalau cawi itu bahasanya atau cebok itu adalah istinja, kalau dengan batu dan selainnya itu namanya istijmar. Sehingga kalau tidak ada batu boleh dengan kain, boleh dengan daun atau dengan tisu macam-macam. Selama setelah itu dibuang. Cuma kalau godong aja godong jati mau tadi ya. Ya godong kopi atau godong apa lah ya. Godong jati gatel kerokan sawah nanti ya.
Jadi daun jati itu punya zat khusus sama. Kenapa dulu sering dijadikan buntele berkat sebelum ada kertas minyak? Ini kue enak memang sego gurih. Daun jati, lemai daun gedang, mudah untuk buntel berkat. Saya dulu ahlinya seperti itu ya. Oh bapak saya nggak anu, saya mewakili terus, saya seneng saya. Lah daun jati ini punya khasiat kalau orang pelihara anjing pengen gonggongannya keras serak-serak basah, kalau makan dilemai godong jati terus. Nanti serak-serak basah soalnya. Setengah kena glugut ya. Hanya saja bukan glugutnya bambu. Tahu glugut ya? Apa bahasa Indonesia? Halo. Napa? Duri halus. Oh angel ini kan. Napa malah glugut? Angel ya, buat PR-nya dengan duri halus ya. Selanjutnya, yang terakhir, buang hajat adabnya adalah tidak boleh ketika tidak ada air kemudian peper atau istijmar dengan menggunakan tulang atau kotoran binatang. Itu tidak boleh. Mungkin kita bertanya-tanya, mosok enten yang peper bersuci kali kotoran binatang. Ustaz, iya, dulu di Arab itu kan gelap. Letonge unta temu pundi-pundi. Saya tidak ngerti dikira batu moro-moro unta garing letonge dicekel dibuat peper. Ini tidak mensucikan. Jadi yang seperti itu tidak boleh. Karena memang dilarang oleh Nabi, ada hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan yang lain. Jadi ini tadi kaitan dengan prolog fikih kita, bersuci, najis itu seperti itu, kemudian air juga seperti itu, dan etika buang hajat agar kita mendapatkan kebaikan seperti itu. Insya Allah dalam kesempatan kita bahas wudhu, mandi besar, dan tayamum. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Terima kasih atas atensi panjenengan, kurang lebihnya walhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam. Kalau mungkin ada yang ditambahkan satu atau ditanyakan saya persilahkan, kalau tidak ada kita usaikan majelis kita. Oke, silakan. Di beberapa masjid itu ada orang yang ambil menyediakan tempat itu dengan menggunakan air. Oke. Yang dari kolam itu. Oke. Itu kadang ada air bukan itu masuk ke dalam. Oke. Itu satu sahihnya. Barakallahu fiik. Jadi ada istilah yang disebut dengan kulah. Kulah itu dalam fikih madzhab dibahas kalau air itu lebih 2 kulah itu tidak memudoroti apapun selama memang tidak berubah warna rasa bau. Tapi lek ketiban batangnya wedhus ya jelas berubah nih ya. Tapi lek namung cecak segera diciduk dibuang. Nah ukuran kulah itu seperti apa? Kulah ini ukurannya adalah ritel, bukan liter ya, ritel. Ini sebagian di Irak itu masih digunakan. Sehingga kalau ada kolam besar, kok dalam, kok airnya penuh, apalagi sampai mengalir, itu digunakan wudhu, dikobok, kemudian pinggir agar tidak nyiprat, boleh. Atau menggunakan gayung lebih baik. Tapi banyak kok masjid sekarang sudah modern malah mancur, lebih abdol. Bapak saya dulu tidak pernah menggunakan seperti itu, sehingga walaupun di tengah keterbatasan di pelosok itu menggunakan padasan. Ya, kok tahu padasan? Mana asalnya? Kediri. Kediri kota ya? Mas Abu Bakar ya. Kediri kabupaten apa kota? Kota ngaku desa ya. Jangan naikkan gajinya Pak. Harusnya kota desa ya. Jadi padasan itu gendongan, bisa dari batu itu atau dari ban atau karet. Bapak saya selalu seperti itu. Itu lebih abdul ya. Tapi kalau tidak ada kita harus wudhu sah saja. Selama jangan kemu yuk di gua rono kemu ya saru ya. Saru ini asli. Ya. Nah, itu tadi ya. Wallahu a'lam. Kalau besar itu sah ukuran ritel. Nanti jangan cari di Google. Ritel itu berapanya? Kurang lebih kalau diliterkan 2 kulah ini 298. Berarti pinter galon nih, boleh galon itu 19 liternya itu tadi begitu. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada sampai di sini dulu. Pesan saya yang ngerokok jangan ngerokok di jeding ya. Pesan saya itu yang masih ngerokok jangan ngerokok di jeding ya. Kita agar semakin bernilai kebaikannya jangan ngerokok di jeding. Barakallahu fikum. Salam untuk keluarga semuanya. Mari kita usaikan majelis dengan baca istighfar.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'watina wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.